Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini kita berada, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mengagungkan Allah kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Buat setiap anugerah-Mu, buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini itu karena kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topang datang menerpa, ku tetap setia. Sekali lagi, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topang datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini kerinduan kami Tuhan, bahwa kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Bahwa kami Tuhan hari-hari ini semakin mencintai Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap
tetap setia. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Dan sembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta kepadamu, biar ku tetap setia mengiringmu Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Jangan pernah mengambil cintamu Yesus dalam hidupku, dalam setiap langkahku. Haleluya. 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 Amin. Oh, haleluya. Haleluya.
Dengan iman nyanyikan haleluya. Persilahkan pada hambanya. Shalom kasih Tuhan dimanapun kita semua berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, yang mana Kau sudah memberikan kami anugerah berkat untuk kami bisa dalam keadaan sehat, dan kami bisa berada dan bisa mendengarkan firman dan mengikuti ibadah online ini dengan luar biasa. Terima kasih, berkati hamba-Mu Tuhan, saya sendiri, biar Kau pakai mulut ini hamba untuk supaya bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik. Berkati seluruh kami semua, berkati sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan firman ini Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap, kami terima. Haleluya, amin. Halo, shalom. Jumpa lagi di akhir bulan Februari. Tidak terasa kita sudah melewati 2 bulan dalam tahun ini 2021. Waktu yang berjalan begitu luar biasa. Namun kita harus tetap optimis bahwa kita akan tetap bisa melaluinya dengan baik dan kita sehat dengan berkat yang luar biasa. Amin. Oke, tetap masih dengan tema yang sama, jadilah teladan. Namun di akhir bulan Februari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu Saudara pengalaman hidup saya, ya, selain dari pemberitaan firman Tuhan. Ya, jadilah teladan sebagai saksi Kristus. Tema yang akan saya bawa pada hari ini yang akan saya bagikan pada Bapak Ibu Saudara, di mana jadilah teladan sebagai saksi Kristus. Kadang kita berpikir jadi teladan itu tidak gampang. Kadang kita berpikir memang kalau ngomong itu enak, tapi kalau dilakukan itu susah. Memang betul, tapi kita harus tahu bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita sampai hari ini dan kemudian, sebenarnya kita itu sudah menjadi teladan tanpa kita sadari. Amin. Tapi menjadi saksi sebagai Kristus, kadang-kadang kita melupakan bagian itu. Kenapa? Jadi teladan tidaklah cukup, karena belum tentu bisa jadi saksi Kristus. Ya, jadi saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, marilah kita jadilah teladan sebagai saksi Kristus. Amin. Ayo kita buka di Matius 5 ayat 16. Yes. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, amin. Demikianlah hendaknya, sekali lagi, terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Secara tidak langsung saya mengalami begitu banyak hal di dalam kehidupan saya, yang akhirnya saya menyadari bahwa memang hidup saya ini sebagai saksi Yesus, sebagai saksi Kristus, sebagai orang Kristen, saya sebenarnya sedang menjadi satu percontohan, satu juga sebagai bukti nyata bahwa firman itu hidup lewat hidup saya. Amin. Oke.
saya akan memberikan kesaksian peristiwa yang pernah saya alami, dan memang kebanyakan kalau saya selalu berbagi kesaksian di dalam hidup saya supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengerti dan mengetahui ya, supaya jangan cuma mungkin dipikir mungkin cuma saya yang susah, cuma saya yang mengalami dan orang lain tidak mengalami. Oke, Ibu Jacqueline pun mengalami itu. Ya, seperti saya adalah selain dari hamba Tuhan, saya juga adalah sebenarnya pengusaha ya. Jadi saya mempunyai sebuah toko, dan sekarang ada beberapa, puji Tuhan, haleluya, amin ya. Dan waktu saya mempunyai toko ini, tentunya saya punya karyawan ya. Saya punya karyawan, saya mempekerjakan beberapa karyawan dan cukup lama dengan saya. Ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun ya. Ada bahkan sekarang ada yang sudah 20 tahun lebih loh. Puji Tuhan ya. Oke. Namun itu bukan berarti saya aman-aman aja, tapi saya pun mengalami gelombang-gelombang yang mungkin orang lain juga alami. Suatu peristiwa, suatu kejadian, tiba-tiba saya mengetahui bahwa saya lagi dibobol, artinya saya ditipu oleh karyawan saya sendiri, dan itu bukan cuma satu orang tapi ada 2 orang. Dan saya ketahui itu dari admin-admin ya, yang kami sudah selalu yang kita lakukan per berapa bulan untuk kita ngecek apakah ini semua berjalan dengan baik atau tidak. Waktu saya mengetahui itu, jujur pasti ada marah, pasti ada kecewa, benar. Banyak orang pasti juga akan marah. Kenapa? Namun waktu itu ya itu yang kita harus saya syukuri ya. Kalau kita dalam Tuhan, kita tuh marah itu masih bisa terkontrol ya. Dan akhirnya saya waktu mengetahui itu, saya memastikan kenapa waktu sebelum, maksudnya kenapa anak buah saya ini kok melakukan itu kepada saya, penipuan dan mencuri ya. Karena kan saya orangnya adalah suka mendidik anak-anak ya, apalagi yang masih baru, apalagi yang masih dalam keadaan ekonominya mereka yang sulit. Itu biasanya saya bantu mereka untuk supaya mereka bisa hidup lebih baik ya. Tapi saya duduk dan berdoa, saya berlutut, saya bilang, saya masuk ke kamar saya dulu. Suami saya jujur waktu mengetahui itu dia agak sedikit marah, karena kan dia punya usaha sendiri, saya juga punya usaha sendiri ya. Jadi saya masih dikontrol oleh beliau, apakah saya layak untuk bisa menjadi pedagang atau pengusaha gitu ya ceritanya ya. Jadi waktu itu saya punya suami kaget dan dia juga ikut marah, dia bilang, wah kenapa itu terjadi. Tapi saya bilang tunggu dulu, saya mau berdoa dulu, ada apa. Jadi saya berdoa, saya masuk dan saya berdoa. Ketika saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, saya merasakan ada perkataan yang di dalam hati dan pikiran saya itu mengatakan begini. Waktu saya bilang, Tuhan ada apa? Saya mengalami ini, ada apa? Dan apa yang harus saya lakukan? Dan waktu itu saya mendapatkan jawaban seperti ini dalam hati dan pikiran saya, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya itu adalah Roh Kudus, dan saya percaya itu dari Bapakku. Ya. Dan dikatakan begini, kejadian ini terjadi karena kamu akan dipakai sebagai saksiku untuk memuliakan namaku nanti. Akan menjadi kesaksian kamu. Kamu akan dipakai menjadi saksi atas namaku. Wow. Dan akhirnya saya berdoa dan saya bilang, ya Bapak, apakah ini benar? Saya bilang, Tuhan kuatkan saya. Biarkan saya tenang, biarkan saya mengetahui apa yang Kau inginkan dari saya. Oke, saya terima. Dan saya bilang dalam nama Yesus, haleluya, amin. Setelah saya habis berdoa, Bapak Ibu Saudara, saya merasakan itu tidak ada kemarahan. Tidak ada kemarahan, tidak ada suatu gelisah. Keluarlah saya dari kamar dan saya disambut dengan suami dan juga beberapa asisten saya yang memang mereka yang dipakai untuk mengecek semuanya. Dan mereka melihat wajah saya itu waktu saya jawab, oke, ya saya sudah habis berdoa. Jadi bagaimana kelanjutannya nih? Kita harus lapor polisi dan segala macam. Saya bilang, sabar, tunggu dulu karena belum waktunya. Terus mereka bingung. Suami saya juga bingung lihat. Loh, kok gitu? Iya,
Kenapa? Karena Tuhan bilang tunggu, nanti ada waktunya, karena saya akan dipakai untuk menjadi saksi untuk kemuliaan namanya. Nah, waktu suami saya mendengar itu, dia hanya bisa melihat saya. Ya, pasti dia dalam pikirannya dia itu agak sedikit, wah ini gimana? Ya namanya manusia biasa ya. Tapi akhirnya suami saya mengerti, karena beliau sangat tahu kalau saya sudah berdoa dan saya mendapatkan itu. Dan saya mengatakan bahwa saya sudah berdoa dan itu yang saya dapatkan. Ya udah, dia akhirnya berjalan bersama dengan saya. Walaupun kadang hati masih tek bingung, kenapa ini? Gimana ceritanya jadinya? Ya kan? Pasti Bapak Ibu Saudara juga akan seperti itu. Dan akhirnya anak-anak buah saya sudah pada tahu juga, mereka pada bingung. Loh, kenapa jadi gini? Gitu kan? Karena ini penipuan yang dilakukan ini bukan hanya jutaan. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya puluh juta, tapi ratus juta. Tidak gampang. Nah ini yang saya bilang, jadilah teladan untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Dan jadi teladan untuk menjadi saksi Kristus itu harganya mahal, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada waktu saya mengetahui, saya bilang, baiklah Tuhan, kalau memang saya akan dijadikan sebagai saksi Kristus, baik. Saya tidak akan komplain, saya akan berjalan dengan sesuai apa yang Bapak mau, yang Bapakku mau. Marilah saya berjalan. Akhirnya saya memang berjalan, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya ya tetap anak buah saya masih tetap ada, dan kami tetap periksa kembali semua apa saja yang kurang sambil menunggu waktu. Halo, bingung kan? Waktunya kapan? Tidak tahu, Bu Jacqueline. Saya tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan, saya tidak tahu. Suami saya juga berkata, mungkin kapan? Saya cuma masukin ke koran dan saya bilang, anak buah saya nama ini dia sudah tidak bekerja lagi karena masih dalam proses penggelapan waktu itu ya. Dan akhirnya sudah waktu berjalan 1 bulan lebih. 1 bulan lebih akhirnya sudah waktunya untuk KKR keliling ya. Akhirnya saya melakukan KKR keliling yang memang sudah selalu dijadwalkan oleh kita di LOB Lake of Blessing, yang selalu tiap tahun akhir tahun pasti kami akan jalan. Dan akhirnya waktu saya jalan itu 10 hari perjalanan, di hari kelima bukan 10 hari, tapi waktu itu masih tahun berapa ya, 2013 kalau nggak salah, itu masih awal-awal, mungkin sekitar cuma 5 hari, jadi 5-6 hari. Jadi hari yang terakhir itu, jadi saya menyeberang dulu ke Kendari, terus saya pelayanan di Kendari dengan tim, habis itu saya balik untuk istirahat karena waktu itu nanti saya akan ke pulau lain di Bau-Bau ya, yaitu ke Pulau Wanci ya. Saya harus menyeberang dengan kapal waktu itu, dan 1 hari yang dikasih waktu istirahat untuk saya singgah, itu saya masih sempat bekerja di kantor. Pada waktu saya masih bekerja di kantor, Bapak Ibu Saudara, di waktu jam 7 malam, tiba-tiba saya harus makan malam dengan suami saya. Tiba-tiba di dalam saya masih bekerja memeriksa nota, tiba-tiba suara berkata begini, Jacqueline, kamu sekarang lapor polisi, pergilah kamu ke kantor polisi hari ini juga, sekarang juga. Saya lihat jam 7 malam, saya bilang, wow, ini gak salah ya. Terus wow, nggak salah nih. Kalau saya pergi jam 7 malam berarti saya sekitar jam 8 baru ke sana. Terus saya melapor, saya pasti diinterogasi. Mungkin sekitar jam 2 malam baru saya itu bisa keluar dari kantor polisi, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya berdoa. Kembali lagi saya berdoa. Dan setelah itu tetap saya bertanya kepada Tuhan, Bapak, apakah benar yang Bapak inginkan waktunya sudah tiba? Dan akhirnya tetap dengan suara yang sama, yaitu, Jacqueline, kamu sekarang ke kantor polisi. Akhirnya saya menutup doa itu dan saya bilang, oke, baik Bapak, saya akan menjelaskan ke suami saya dan kiranya Engkau juga memberkati suami saya agar dia mengerti. Oke,
Haleluya, amin. Yes, dan akhirnya saya ketemu suami saya untuk makan malam, dan saya bilang ke dia, minta maaf kamu harus makan malam sendiri karena sudah waktunya saya harus ke kantor polisi. Dan dia bilang, wah sudah, kenapa harus malam ini, kan besok kamu mau pelayanan. Sebab iya, saya sudah bilang ke Tuhan, besok bapak saya itu besok mau pelayanan, mau melakukan pekerjaan Tuhan, saya bilang gitu kan. Tapi tetap Tuhan bilang kamu harus pergi malam ini. Oke, baik, saya melakukan itu. Dan akhirnya suami saya mengizinkan dan saya pergi. Saya sampai makan di kantor polisi, dan akhirnya saya diinterogasi bahwa untuk persiapan BAP-nya semuanya sampai jam 2 malam, dan benar. Dan jam 9 pagi saya sudah harus berangkat untuk pelayanan. Saya naik kapal 3 jam, ya, kapal cepat 3 jam untuk menuju ke pulau itu. Sampai di pulau itu ternyata jam 1 saya ditelepon oleh petugas polisi yang menerima. Dan akhirnya dia bilang, dia bilang, halo Bu. Saya bilang, oh ya, saya lagi menghias pohon Natal nih Bapak Ibu Saudara. Kami kalau pelayanan ke desa-desa, jujur aja ya, kami selalu membantu membersihkan gereja, membantu untuk menyusun kursi. Kami juga yang building untuk sound system dan segala macam. Dan akhirnya apa? Dia mengatakan gini, oke, Bu, saya minta maaf mengganggu karena ternyata kami sudah diproses, sudah berjalan. Dan akhirnya ternyata, Bu, terima kasih banyak ya, karena surat perintah langsung dikeluarkan di pagi hari dan kami langsung melakukan penangkapan. Dan ternyata Ibu, anak ini sudah mau melarikan diri jam 12 siang tadi ke Irian Jaya, karena barang dia sudah dipaking semua. Dan kita bersyukur tepat pada waktunya. Wow, luar biasa sekali ya. Disinilah saya mengatakan bahwa pertolongan Tuhan untuk menjadikan saya disaksi itu adalah tepat pada waktunya. Dan akhirnya Tuhan yang memberikan waktu yang tepat, Tuhan juga yang memberikan kepada saya untuk kapan waktunya saya melapor. Sepanjang itu, setelah itu berjalan, akhirnya saya masuk pengadilan. Dan masuk pengadilan ternyata banyak sekali polemik. Saya mau dikasih 5 pengacara lah, dia mau hadapin saya, dia mau tuntut saya, bahkan dia akan mensantet saya seperti itu. Namun saya masih percaya karena janji Tuhan mengatakan kau akan dipakai untuk menjadi saksi Kristus di pengadilan. Dan pada waktu saya di pengadilan, hakimnya ada 3 orang, dan akhirnya mereka memberikan beberapa banyak pertanyaan kepada saya seputar itu. Yang terakhir adalah pada waktu proses hukum sudah berjalan, dan salah satu bapak hakim yang mulia mengatakan kepada saya begini, Bu Jacqueline, apakah Anda mengampuni dia, mantan karyawan kamu ini yang sudah mencuri kamu? Dan saya mengatakan kepada beliau bahwa ya, saya mengampuni dia sudah dari awal. Dari dia melakukan itu saya sudah mengampuni dia, karena saya minta maaf. Bapak yang mulia hakim ya, waktu itu saya, kalau di pengadilan kita harus seperti itu ya, kita harus menghormati hakim. Dan saya mengatakan begini, ya saya mengampuni dia karena sebagai orang Kristen kami mempunyai satu yaitu yang selalu diajarkan pada kami adalah mengampuni. Bahkan di situ kita dikatakan ya, mungkin banyak orang yang sudah tahu bahwa kalau ada yang menampar pipi kananmu, maka berilah pipi kirimu. Ya seperti itulah kami Pak. Dan akhirnya dia mengatakan, wow luar biasa sekali ya keyakinan keagamaan Ibu ya. Saya bilang ya, dan Bapak Ibu Saudara, di pengadilan itu banyak sekali yang nonton ya. Dan akhirnya saya mulai merasakan, wow ternyata saya dipakai untuk menjadi saksi Kristus di tempat itu. Sehingga banyak orang bilang, wow agama apa dia, kok begitu luar biasa gitu loh kan. Jadi akhirnya puji Tuhan, dan akhirnya saya bilang ya. Terus dia tanya balik lagi saya, terus setelah dari ini, melewati sidang ini, akan ada lagi sidang tentang pengembalian uang yang sudah diambil atau ditipu ini Bu, jadi bagaimana? Dan saya menjawab ke Bapak Hakim, dan saya bilang, saya sudah mengampuni dia
Dan secara memang ini saya bilang saya mengampuni dari hati dan saya sepenuhnya saya mengampuni dia. Lalu kalau memang harus kita melewati proses hukum, itu hanya sebagai hukum yang mana dia harus mengikuti apa yang sudah dia lakukan sebagai contoh, supaya tidak ada lagi orang lain yang melakukan itu. Dan untuk pengembalian uang, saya bilang saya rasa saya tidak akan menuntut lagi, karena dia mencuri di saya, berarti kan dia tidak punya uang, dia tidak punya apa-apa. Dan kalau saya menuntut kembali lagi, saya rasa tanpa saya tidak meremehkan atau menghina, saya tahu dia orang yang tidak mampu, dan dengan uang ratusan juta saya rasa dia pun tidak bisa mengembalikan itu. Bahkan mungkin jangan sampai saya tidak mau keluarganya itu berusaha mengembalikan uang itu dan mereka susah, dan akhirnya mereka juga mungkin bisa mencuri atau meminjam uang dari orang lain dan mereka jadi susah, Pak. Saya bilang jadi cukup. Bagi saya proses hukum yang dia sudah terima untuk sidang ini, bagi saya itu sudah cukup buat dia. Dan saya rasa biarlah segala sesuatunya, biar dia nanti bisa menyadari bahwa dia tidak boleh melakukan itu kepada orang lain. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, final, Bapak Hakim itu mengatakan, wow, luar biasa, Ibu Jacqueline luar biasa. Dengan keyakinan kepercayaan Ibu, kami di sini juga merasa bahwa harus mengampuni orang itu dengan luar biasa. Dan akhirnya saya menyaksikan, ya itulah kami, Pak. Karena kami sebagai orang Kristen, kami harus mengampuni dan kami juga memberkati orang lain walaupun orang itu jahat kepada kami. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, saya luar biasa. Saya bilang, oh Tuhan ya Bapak, akhirnya saya mengetahui bahwa benar-benar waktu itu saya dipakai jadi saksi untuk kemuliaan nama Yesus Kristus di pengadilan. Amin ya. Dan dari peristiwa itu, makanya saya mengatakan ini kepada Bapak Ibu Saudara, bercerita bahwa dari peristiwa itu saya mulai belajar, yaitu yang pertama apa? Saya taat. Yang kedua adalah saya belajar menunggu waktu yang tepat. Yang ketiga, pasti mujizat terjadi, kemenangan akan terjadi buat kita. Jadi kalau kita hidup, kita mau untuk jadi saksi, kita jadi teladan dan kita menjadi saksi Kristus, itu tidak gampang. Kita harus taat di saat Tuhan menjawab jawaban kita, dan kita harus taat untuk belajar menerima. Karena kita harus melakukan itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita itu ragu setelah kita dapat jawaban. Tuhan bilang begini, kita malah bilang yang benar aja Tuhan. Oh yang ini, aduh jangan deh. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, jangan lakukan itu. Kenapa? Karena di Matius 5 ayat 17 berkata begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tapi aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Garis bawahi, saya belajar, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ketika saya mengalami peristiwa itu, saya belajar Tuhan menggenapi apa yang Tuhan katakan pada saya. Waktu bulan kemarin saya berdoa, saya tanya kepada Bapak apa yang terjadi dan apa yang harus saya lakukan, kenapa ini terjadi. Dan Tuhan jawab kepada saya bahwa Jacqueline, aku mau pakai kamu untuk menjadi saksi atas namaku, kemuliaan namaku. Amin. Di situ saya belajar Bapak Ibu Saudara. Dan saya selalu menunggu waktu yang tepat. Menunggu waktu yang tepat peristiwa yang terjadi. Kalau orang lain cuma mengatakan, lah ngapain kamu harus menunggu 1 bulan. Bahkan di waktu kantor polisi, Bapak Ibu Saudara, waktu saya datang melapor jam 8 malam, mereka bilang begini, kenapa malam-malam datang melapor, kenapa tidak besok pagi? Saya bilang tidak bisa Pak, harus malam ini juga, karena saya diperintah. Diperintah siapa? Saya bilang Bapakku yang di surga. Saya diketawakan loh sama polisi waktu itu. Tapi saya bilang, iya gak apa-apa, dia ketawa. Tapi ini nanti yang akan menjadi kesaksian buat hidup saya nanti dan buat banyak orang. Dan akhirnya apa? Saya menunggu waktu yang tepat. Saya menunggu waktunya. Dan akhirnya saya bisa menyaksikan bahwa Tuhanku Allah yang besar. Menyaksikan untuk memberitakan firman. Seperti yang saya bilang tadi. Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Kata itu yang saya bawa di pengadilan, menunggu waktu yang tepat, dan boom, puji Tuhan. Apa
Apakah Bapak Ibu Saudara dan kita semua mau melakukan itu, menjadi saksi Kristus? Haleluya, amin. Saya percaya kita semua akan dipakai untuk itu. Kemenangan akan tetap terjadi buat kita. Amin. Pada waktunya mujizat akan terjadi. Banyak orang akan melihat bahwa apa? Kita akan menjadi saksi. Banyak orang akan melihat betapa kehidupan kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Banyak orang akan melihat kita akan menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Matius 5 ayat 45 berkata, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak, Ibu, Saudara, Allah kita begitu Allah yang luar biasa. Kita bangga kalau kita bisa menjadi bagian daripada Yesus. Kita bangga kalau hidup kita bisa menjadi saksi daripada Kristus. Apa yang saya alami tadi, saya bilang, Tuhan, memang uang itu besar, ratusan juta bagi saya, tetapi namamu lebih besar dan lebih berharga. Baiklah, pakailah aku sebagai saksi. Untuk apa? Untuk menerbitkan matahari bagi orang yang tidak benar dan yang benar, untuk menurunkan hujan bagi orang yang benar dan tidak benar. Biarlah kita menjadi anak-anak Bapa. Biarlah kita menjadi wakil daripada ya Bapa kita yang di surga, supaya semua orang bisa melihat bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Haleluya. Demikianlah, jadilah teladan, jangan takut dan jangan ragu, yang mana kita akan dipakai sebagai saksi Kristus. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat-Mu yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memberitakan firman, memberikan kesaksian hidup walaupun singkat. Biarlah Tuhan, waktu yang singkat ini, biarlah Roh Kudus yang manis yang akan memberkati dan akan memberikan pengertian kepada semua orang yang mendengar, semua orang yang melihat video ini Tuhan. Biarlah kami dipakai untuk hal-hal yang baik, untuk membuat orang lain hidupnya lebih baik, hidupnya lebih semangat, bahkan biarlah dipakai untuk menjadi teladan sebagai saksi Kristus yang tidak Tuhan membuat namamu tercoreng Tuhan. Biarlah kami dipakai untuk menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Kalau saat ini Tuhan kami sedang di dalam anugerah, di dalam berkat, Indonesia lagi diberkati untuk vaksin COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pemerintahan semuanya, dari mulai jajaran presiden sampai wakil presiden, dari mulai kementerian dan juga seluruh jajaran pemerintah yang ada dalam dunia kesehatan yang mana sedang menyebarkan untuk vaksin. Tuhan berkati pemerintah, keamanan TNI Polri yang untuk mengamankan seluruhnya dengan baik. Tuhan berkati semua tim-tim yang sudah bekerja keras kesehatan, dinas kesehatan Tuhan bersama pemerintah di bawahnya, dari mulai gubernur, wali kota sampai kecamatan sampai kelurahan Tuhan, RT RW yang bekerja sama semua untuk mengumpulkan data bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk divaksin Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Penyediaan Tuhan vaksin yang ada Tuhan berkati bisa berjalan dengan lancar, dijaga dengan baik semuanya. Berkati juga seluruh rakyat Indonesia yang akan divaksin. Tuhan berkati semuanya dalam keadaan baik, tidak ada apapun Tuhan, dan berkati Indonesia ini berjalan dengan damai, sehingga kami percaya Tuhan memberikan pembelaan, Tuhan mengasihi Indonesia dengan luar biasa. Berkati anak-anakmu yang sedang sakit atau mungkin mempunyai lemah lesuh Tuhan. Berkati Tuhan anak-anakmu juga yang dalam ekonomi mereka Tuhan. Biarlah Engkau memberikan solusi buat mereka supaya mereka bisa menghadapi hidup dengan baik dan mereka bekerja keras dengan baik dan diberkati setiap hari. Berkati semua Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ada, anak-anak Tuhan yang ada di pelosok atau di kota dimanapun, diberkati dalam nama Yesus, sehingga kami percaya Tuhan mujizat terjadi buat kami semua. Indonesia dimenangkan dalam nama Yesus.
Berkatilah kami semua, anak-anak yang ada yang berlutut dan berdoa buat Indonesia. Biarlah Indonesia juga dijadikan saksi sebagai anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, supaya Indonesia dipakai sebagai saksi di dunia bahwa kebersamaan kita, semua Bhinneka Tunggal Ika, membuat kami semua menjadi negara yang hebat dan maju dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami berdoa dan kami mengucap syukur bahwa di akhir ini Tuhan, kami akan melanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Berkati seluruh sesi-sesi kami Tuhan, Light of Blessing Tuhan, seluruh teman-teman dan partner kami Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang ada yang terlibat, Tuhan berkati dan Tuhan sediakan untuk semua bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami menerima, diberkati seluruh kehidupan kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, karena kami tahu Tuhan hanya Allah kami yang sanggup untuk melindungi, sanggup untuk memberikan segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus disehatkan kami semua, dipulihkan yang sakit, dan kami percaya kami menerima berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dari mulai sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di dalam ibadah episode berikut. Ku buka